warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Di antaranya kita disadarkan akan pentingnya yang namanya akhlak, akan urgennya yang namanya adab sebagai seorang muslim dan juga sebagai penuntut ilmu. Karena tujuan Nabi diutus memang untuk menyempurnakan akhlak. Ya, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan di dalam kita berinteraksi, tentu kita tahu bahwa interaksi kita itu terbagi secara garis besar adalah dengan Allah secara vertikal dan dengan sesama makhluk secara horizontal. Sebagaimana sering kita dengar sebuah hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan yang buruk dengan yang baik, karena yang baik bisa menghapus yang buruk. Serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian pada kelanjutan kajian buku yang kita kaji, yaitu pada bab ketiga ini adalah adab kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penulis mengatakan adab kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Secara umum, adab terbagi menjadi 3 macam. Ya. Yang pertama adalah adab kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah adab kepada sesama makhluk. Karena Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk beribadah kepadanya dan mengutus Rasul menjelaskan bagaimana berhubungan dengan Allah secara vertikal dan juga menjelaskan kepada kita bagaimana hubungan dengan sesama secara horizontal. Sehingga kita jadikan ya bahwa Rasulullah SAW sebagai wasilah, sebagai perantara di dalam kita berhubungan dengan Allah dan juga dengan sesama makhluk. Di sini penulis menjelaskan di antara adab penuntut ilmu kepada Allah Azza wa Jalla adalah satu, yaitu mengesahkan Allah pada apa-apa yang khusus baginya. Mengesahkan Allah yaitu mentauhidkan Allah dengan tauhidur rububiyah, al-uluhiyah dan asma dan sifatnya. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Ya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 163. Jadi kalau orang tidak mengesahkan Allah, berarti dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang musyrik Quraisy
ya, membagi Latta, Uzza, Manat, dan mereka itu Tuhan-Tuhan yang mereka anggap itu, ya, dia dikatakan memiliki apa namanya, anak laki-laki, sementara menisbatkan anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ disindir dalam firman Allah, ya, dalam surat An-Najm, ya, ayat 19 sampai ayat yaitu 23, bisa kita lihat, ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Ya. Bagaimana kalian ini beranggapan, atau bagaimana pendapat kalian tentang Lata wa Uzza, Manat yang ketiga, ya, yang lainnya? Apakah pantas alakumud dzakar, kamu senang dan menisbatkan anak laki-laki kepadamu, walahul unsa, sementara Allah Ta'ala dianggap punya anak perempuan? Tilka idzan qismatun diza. Nah, maka itu adalah pembagian yang diza, yang tidak adil, tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini maka kita harus punya adab, ya, kepada Allah dengan cara satu, dan itu pertama serta utama, yaitu mentauhidkan Allah. Dan kalau kita benar dalam mentauhidkan Allah, yakin insya Allah akan banyak keberkahan-keberkahan yang akan turun. Sebaliknya, jika tidak, maka akan banyak bencana yang akan datang. Bencana yang datang itu, kalau menurut berita bumi, adalah karena badai La Nina. Lempengan bumi bergeser sehingga menimbulkan magnitudo sekian, terjadilah yang namanya gempa. Lalu kecepatan angin, ya, sekian, timbul badai La Nina, akibatnya banjir. Begitu pula orang mengatakan gletser sedang mencair, sehingga membuat air laut volumenya meninggi, kemudian terjadi banjir. Apakah banjir rob atau yang lainnya? Pertanyaannya, biasanya banjir itu terjadi pada tempat yang bawah, yang dataran rendah. Namun kalau kita lihat kejadian yang terjadi di Batu Malang, itu terjadi di puncak banjir itu. Dan itu banjir bandang, kemudian tidaklah melewati sungai-sungai yang ada. Bagaimana membaca kondisi seperti ini? Kemudian terjadi juga di Sulawesi angin puting beliung yang mengangkat air yang ada di entah itu danau atau laut ke atas, lalu dibuang ke daerah sebelahnya sehingga terjadi banjir. Nah, ini berita bumi dan kenyataan yang ada di bumi ketika dibenturkan, ini mungkin perlu koreksi apa yang saya pandang, ya, dari antum, namun kenyataannya begitu. Dan kita ketika berita bumi menyampaikan terjadilah akan terjadi angin begini, akan terjadi begitu, semua siap, artinya percaya. Dan mungkin karena sudah dengan hitungan sebab akibat, dengan rumus-rumus yang ada. Ketika kita menerima dan bisa
menerima berita dari bumi, tentu kita bisa menerima berita dari langit. Kalau berita dari langit mengatakan sebagaimana surat Al-Ankabut pada ayat yang ke-40, ya, tolong dibuka, fakullan akhadna bidambih. Fakullan akhadna bidambihi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadathu as-sayhatu, wa minhum man khasafna bihil arda, wa minhum man aghraqna. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Surat Al-Ankabut ayat 40. Masing-masing kami azab karena dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami hujani dengan batu dari langit. Ada pula yang kami matikan dengan suara keras. Ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Ada juga yang kami tenggelamkan dengan air. Tenggelam dengan bumi, banyak gempa, banyak longsor. Tenggelam dengan air, banyak banjir bandang, ya, banyak banjir rob dan lain sebagainya. Ya. Allah tidak zalim kepada mereka, tapi mereka zalim kepada Allah. Itu berita dari langit. Al-Ankabut 40. Begitu juga Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang tadi Al-Ankabut tolong dicatat ayat 40, yang ini surat Al-A'raf ayat 96 kalau tidak salah. Ya, coba saya cari, ya. Al-A'raf ayat 96, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk satu negeri itu, ya, beriman, ya, Al-A'raf 66, dan bertakwa kepada Allah, maka kami buka barokah dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tapi mereka itu berdusta, mendustakan Allah, mendustakan ayat Allah, maka kami adab atas perbuatan mereka. Ya. Dan juga di dalam ayat yang lain, semua kejadian dengan sebab bima kasabat aidin nas, ya. Bima sebab tangan-tangan manusia itu sendiri, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, ya, ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas lidhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan dengan sebab tangan manusia, itu dengan sebab dosa mereka, agar mereka merasakan sebagian apa yang mereka perbuat, supaya mereka itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, ya. Surah Asy-Syura 30. Apa yang menimpa kalian dari musibah itu dengan sebab tangan kalian, tapi Allah memaafkan. Maafnya Allah lebih banyak. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Itu berita dari langit yang menjelaskan kepada kita, ya, sebab dari kejadian-kejadian yang ada. Adapun badai lanina bentuknya, gempa bumi bentuknya, namun sebabnya adalah sebab dosa kita. Dan dosa yang paling utama adalah dosa syirik, di mana merupakan ketidakpatuhan dan ketidaksopanan, tidak beradab, tidak beretika kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, sementara manusia menduakan Allah Rabbul Alamin. Ya. Yang kedua, para jemaah, seorang hamba wajib beradab kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, mensucikannya, mengagungkannya, takut dan harap hanya kepadanya. Ya, tidak boleh dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga, dan wajib menjauhkan segala macam perbuatan syirik besar maupun kecil. Jadi adab yang kedua adalah kita mentauhidkan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, Allah tidak minta makan pada kita, tidak minta balasan. Buka surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya.
Kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-57, ma uridu minhum mir rizkin. Aku tidak minta kepada manusia itu rezeki, atau jin manusia itu rezeki. Wa ma uridu ayut'imun, dan juga aku tidak minta pada mereka untuk memberi makan kepada aku. Ya. Sementara orang yang berbuat syirik, jin dikasih makan. Allah tidak butuh makan. Ya. Maka Allah tidak perlu apa-apa. Ketika kita beribadah, itu semua untuk kepentingan kita, ya, untuk kepentingan kita para jemaah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat 46, ya, man amila salihan falinafsih wa man assa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Surat Fussilat 46. Barang siapa beramal soleh, maka dia untuk dia sendiri, ya. Barang siapa berbuat jahat, maka dia juga akan mendapatkan balasannya, ya. Tuhanmu tidaklah zalim kepada hamba. Juga dalam Al-Jathiyah 15, man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Berasa beramal soleh untuk dia, kita soleh untuk kita sendiri para jemaah. Nah, untuk kepentingan kita, Allah akan balas, ya. Nah, oleh karena itu kita beribadah semata-mata untuk Allah kok. Ya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah untuk Tuhan. Keikhlasan dijaga para jemaah. Ya. Sebab kalau tidak ikhlas, nanti Allah Ta'ala disuruh mencari, karena ketika orang nanti di akhirat itu, Nabi bersabda, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar, ya. Sesungguhnya yang paling aku takuti dari kalian adalah syirik syirik asghar, ya. Sebentar saya cari hadisnya. Sesungguhnya yang aku takutkan adalah syirik kecil, ya. Ar-riya, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar ar-riya, yaqulu azza wa jalla idza jazan nas bi'amalihim idhabu ila alladziina kuntum turaun fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaa, ya. Hadis Mahmud bin Labid Al-Ansari, ya, disahih oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib. Ya, artinya para jemaah, artinya adalah yang paling aku takuti, ya, dari apa yang aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Ya, pamer kepada mereka di dunia. Coba perhatikan, fanduru, perhatikan, lihat, hal tajiduna indahum jaza, apakah kalian bisa mendapatkan balasan di sisi mereka, di sisi yang dulu kamu riya kepada mereka. Nah, ini ikhlas itu memang berat, saudara, ya, namun mulia. Ikhlas itu memang sulit, tapi dia memiliki kekuatan. Ikhlas itu memang tidak mudah, ya. Namun dia bisa memberikan kemudahan dalam segala urusan. Ketika istri ikhlas melayani suami karena Allah sebagai bentuk ibadah, apapun yang dikerjakan di rumah, ya, insya Allah tidak akan menjadi perkara yang memberatkan dia, meskipun pada hakikatnya berat. Begitu pula sang suami ketika ikhlas ia beribadah kepada Allah dalam bentuk mencarikan nafkah bagi anak istri, maka saya yakin dia akan menerjang badai apapun, tidak akan kenal yang namanya panas. Begitu pula hujan akan dia terjang. Kenapa? Karena dia ikhlas untuk mencari nafkah untuk anak dan istri.
Demikian juga Anda ketika berada di kantor, di perusahaan, karena keikhlasan dalam beribadah untuk mencari rezeki anak, untuk anak dan istri, maka kita selalu merasa dikontrol oleh Allah Ta'ala. Antara tauhid dan ibadah berupa mencari rezeki, merasa diawasi, sehingga di situ ya muncul yang namanya keikhlasan, kejujuran, jauh dari kecurangan, selalu ingat mana yang halal dan mana yang haram. Tentu ini akan memberikan kekuatan tersendiri. Yang tidak bisa dipungkiri adalah kekuatan keberkahan di dalam kita berusaha. Kekuatan keberkahan di dalam kita bekerja. Apalagi kalau sampai dilakukan oleh sebuah komunitas, kolektif. Ya, sehingga tadi yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh kami buka berkah dari langit dan dari bumi. Ya, tapi mereka berdusta atau mendustakan Allah sehingga diadab atas perbuatan mereka. Tentu para jemaah tidak bermaksud untuk intervensi, ya. Semua kita berharap ketika kita berada pada sebuah komunitas, karena yang namanya manusia itu memang tidak bisa lepas dari sebuah komunitas. Dan tentu ini komunitas di KMT, ya, dengan harapan kita semua itu menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dibuka pintu berkah dari langit dan dari bumi. Apapun yang dihadapi persoalan dalam pekerjaan, apapun yang dihadapi persoalan, ya, semua kita akhlak kepada Allah tetap, yaitu beribadah dengan ikhlas. Ya, bahkan pekerjaan yang memang di situ untuk urusan dunia, ya, dijadikan sebagai sarana, dijadikan sebagai jembatan untuk bisa menggapai ridhonya Allah Rabbul Alamin. Maka di komunitas ketika kita berjumpa dengan kawan satu dengan yang lain, ya, jangankan di kopi darat, kopi udara saja memberikan bekas berupa yaitu saling peduli. Tidak pernah bosan dan berhenti untuk mengajak kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Begitu pula mencegah dari kemungkaran. Apapun bentuk fasilitas yang ada diantaranya dengan kajian online seperti ini. Itu harapannya. Ya. Sehingga kita juga bisa menyadari semua, saya, saudara, bahwa kesempatan berjumpa di udara semacam ini, ya, untuk selalu tidak berhenti, tidak pernah bosan, apalagi sampai putus asa. Mengajak kepada amar ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kajian ini tentu merupakan salah satu upaya, ya, preventif agar kita tetap berada di atas al-ma'ruf, kebaikan, kemudian menjauhi kemungkaran, terutama kepada Allah. Satu tadi, esakan Allah. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah. Jauhkan kesyirikan. Pahami betul konsekuensi dari riya dalam beribadah. Allah Ta'ala sampai menyuruh, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Silakan kalian pergi, perhatikan, ya, orang-orang yang kami dulu riya. Riya kepada siapa? Atasan? Riya kepada siapa? Bawahan? Riya kepada siapa? Kolega? Riya kepada siapa dalam kita beribadah? Nah, ini memang susah, ini memang berat, perlu perjuangan. Salah satunya kita duduk manis, ya, di depan HP kita, di depan kamera kita, untuk apa? Untuk menyadari bahwa memang riya itu berat. Mengatasi riya itu berat. Kemudian meraih ikhlas itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Ya. Hanya pertolongan Allah yang kita harapkan. Kemudian kita melakukan sebab-sebab, diantaranya kita mengkaji saat ini. Ya. Agar ke depan langkah demi langkah yang kita usahakan, kita upayakan, itu benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak sia-sia. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, orang yang tertipu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yukum fil hayatid dunya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang merugi dalam kehidupan dunia ini? Siapa? Orang yang tersesat dalam kehidupannya, namun dia sudah merasa melakukan yang terbaik. Langkah demi langkah ternyata tidak ada gunanya. Tentu harapan kita, ya, langkah demi langkah ke depan mengandung makna sehingga memberikan semangat dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa mewarnai dengan kebaikan, bukan terwarnai dengan keburukan. Bisa menggapai kawan, ya, dan handai tolan untuk bisa bersama menuju ke ridhonya Allah Rabbul Alamin. Kemudian kita lanjutkan, di sini dibawakan firman Allah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 2122 ini, para jemaah sekalian, sebagai bukti pentingnya tauhid dan bahayanya syirik, ya, sebagai perwujudan, ya, penghambaan kita kepada Allah. Ternyata kalau kita buka surat Al-Fatihah sebagai surat yang pertama, tidak ada di situ perintah. Begitu pula Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20 tidak ada perintah. Kemudian di ayat 21 baru ada perintah, di ayat 22 ada larangan, dan ternyata perintahnya adalah tauhid, larangannya adalah syirik. Ya. Wahai manusia, beribadah kepada Allah yang menciptakan kalian dan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, yaitu tauhid. Kemudian di akhir ayat, fala taj'alu lillahi andadan, jangan kalian jadikan tandingan-tandingan untuk Allah, yaitu jangan berbuat syirik. Jangan buat tandingan berdoa kepada Allah, kemudian berdoa kepada selain Allah. Jangan buat tandingan takut, kemudian takut kepada selain Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah ini 1, 2, ya. Ada pertama mentauhidkan Allah, kedua mengikhlaskan ibadah hanya kepada. Ikhlas berat, akibatnya meringankan banyak beban. Ikhlas sulit, akibatnya memudahkan banyak urusan. Ya. Oleh karena itu, mari kita jangan berhenti. Ya. Kita untuk apa? Untuk beribadah. Jangan berhenti untuk merenovasi hati kita. Ya, merehab hati kita agar senantiasa ikhlas kepada Allah. Apapun yang terjadi. Ya, istighfar. Mohon ampun pada Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa Sayyidul Istighfar. Ajak keluarga kita, ya, sehingga hujan turun tuh para jemaah tidak menjadi bahaya, ya. Coba buka surat Nuh, ya. Ayat berapa itu? Oh, tidak, 9, 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan, mohonlah ampunan kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Dan Allah Maha Pengampun, niscaya akan mengirim air hujan yang cukup sehingga tidak jadi banjir, tidak jadi longsor, ya, yang sekarang ini terjadi di mana-mana. Istighfar dari apa? Dari kesyirikan. Istighfar dari apa? Dari riya. Bertauhid kepada Allah, ikhlas dalam beribadah. Ya. Kemudian dibawa firman Allah surat
sekalian rahmati Allah, ya. Mari kita senantiasa untuk mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala, ya. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, biasanya yang mengganggu keikhlasan kita itu adalah ya hubungan dengan manusia. Entah orang itu memuji atau orang itu meremehkan atau mengejek. Nah, itu. Ketika dipuji oleh manusia, kita melambung sehingga lari dari keikhlasan, dihadapkan dengan ria, bahkan sombong. Begitu pula ketika kita dilecehkan dan diremehkan orang, ya, kemudian juga kita lupa bahwa itu ada ujian, ya. Itulah manusia. Akhirnya apa? Kita beribadah karena kesel sama orang atau yang lain. Ya. Baik, kemudian pada nomor 3, seorang hamba wajib meyakini bahwa yang dapat memberikan manfaat, menolak bahaya, ya, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah. Bagaimana Allah berfirman, surat Yunus 107, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu wa yuridka bi khairin fala raddah li fadlihi yusibu bihi ma yasha, ya, min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Kalau Allah Ta'ala menimpakan satu bencana kepadamu, maka fala kashifa lahu illa huwa, tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Allah. Ya, ini perlu menjadi perhatian supaya kita tetap istiqomah dalam kehidupan ini para jamaah. Ya. Demikian juga kalau Allah menghendaki kebaikan, tidak ada bisa menolak karunia Allah. Yusibu bihi ma yasha min ibadih. Allah Ta'ala menimpakan kepada hambanya siapa yang Allah kehendaki. Nah, oleh karena itu dalam kita bekerja, kita harus pertama memang angkatlah keikhlasan untuk mencari nafkah bagi anak istri. Yang kedua, bekerjalah sesuai dengan SOP istilahnya, ya, sesuai dengan prosedur. Kemudian ketiga, yakinlah bahwa ketika kita sudah berbuat sesuai dengan prosedur, lalu maaf nih, kadang ada orang jualan tokonya disihir, disantet, ya, atau juga bekerja, ada upaya gasak, gesek, gosok. Ya. Ingat, tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali dengan seizin Allah. Dan Allah tidak mengizinkan orang berbuat buruk. Tapi kok terjadi, ya dia akan mendapatkan balasan. Ya. Harus kita ingat bagaimana Nabi memberikan pada seorang anak kecil, Ibnu Abbas. Ifadillah yahfadka, ifadillah tajid tujuhak, idza sa'alta fas'alillah, idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata la wajtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in kataballahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kalau engkau minta, mintalah pada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan ada artinya. Begitu juga seandainya semua bersatu untuk mencelakakanmu, maka tidak akan ada gunanya. Sudah ditetapkan oleh Allah Taala. Namun kita tetap bekerja sesuai dengan SOP, bahwa memang di situ ada sebab dan akibat. Ya. Kita lakukan sebab kauni, kita lakukan sebab syar'i. Sebab kauni yaitu rumus-rumus yang ditetapkan dan berdasarkan pengalaman manusia, teori-teori. Sebab syar'i adalah keterangan yang datang dari Allah Ta'ala. Berdoa, ya, sebagai antisipasi, tindakan preventif, SOP, dan semua para jemaah. Ya. Nah, itu kita harus yakin, bukan dukun yang bisa memberikan, yang membuat, bukan dukun yang membuat suami istri rukun, ya. Bukan paranormal yang membuat perekonomian normal, tapi semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, karena memang waktunya terbatas, mudah-mudahan bisa dipahami bersama, diambil manfaatnya. Saya juga antum, masih ada waktu untuk kita tanya jawab, silahkan. Baik, syukron jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Baik, para jamaah, bagi yang ingin menanyakan materi silahkan bisa langsung ke Ustaz.
Nah, pada kesempatan kali ini kita ada sisa waktu beberapa menit lagi ke Dan depan. juga jangan segan-segan kalau barangkali keterangan saya mungkin terlalu cepat atau terlalu banyak, ya taklim atau keterangan tambahannya, jangan segan-segan, bisa disampaikan nanti ya. Namanya saling koreksi. Ya, silakan. Baik, Ustaz. Syukur. Silakan Bapak-bapak, bagi yang ingin menanyakan masalah atau apapun, silakan terkait dengan tema kali ini. Dari saya, Ustaz. Ya, silakan. Saya terkait ini, Ustaz, yang agak viral di belakang, Ustaz, yang terkait dengan merasakan kehadiran Rasul dalam keadaan terjaga nih, Ustaz. Nih kan ada nih Pak Ustaz, video-video seperti ini nih. Nah, ini apakah ini termasuk bentuk kurang adab atau bagaimana, Ustaz, terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz? Atau bagaimana, terus bagaimana sikap kita sebagai pemula dalam belajar ini, Ustaz, belajar agama, sehingga bagaimana menyikapinya agar kita tidak tersambar subhat-subhat tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Adapun suatu anggapan, ya, yaitu berjumpa dengan Rasul, ya, dalam keadaan mimpi, itu memang ada hadis, ya. Saya carikan hadis tersebut. Kemudian adapun berjumpa dalam keadaan terjaga, ya, maka tidak ada di situ, ya. Nah, ini saya bawakan, ya, tentang hadis tentang berjumpa ketika dalam mimpi, ya, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bermimpi dengan Nabi, ya. Kalau bermimpi dengan Nabi itu benar, tapi kalau kita mengatakan bermimpi bertemu dalam keadaan terjaga, maka ini tidaklah benar. Di antaranya, ya, hadis Nabi SAW, ya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu fi surati, muttafaqun alaih. Barang siapa melihatku dalam tidurnya, maka dia benar-benar melihatku, ya. Dan sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai bentukku, ya. Hadis ini muttafaqun alaih, ya. Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun bertemu dengan Nabi ketika dalam berjaga itu adalah merupakan kebohongan dan kedustaan, ya, karena tidak ada dalil yang mengatakan begitu, ya. Seperti saya sampaikan di sini, sebentar saya carikan, ya, terkait dengan keterangan para ulama, ya, bagaimana orang, ya, mengaku bisa berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga, ya. Kita lihat keterangan para ulama di sini, Pak. Nah, ini banyak dilakukan oleh orang-orang sufi, ya. Orang-orang sufi seperti Al-Maturidiyah, orang-orang Kuburiyah yang mengatakan bisa melihat Nabi dalam keadaan yaqdhah, dan tidak ada keterangan sedikit pun, ya, bahwa Nabi bisa datang kepada mereka dalam keadaan yaqdhah, yaitu dalam keadaan terbangun. Tidak ada, para jemaah sekalian. Sehingga sikap kita seperti apa? Ya, kita tidak boleh mempercayainya, tidak boleh mempercayainya. Kalau melihat dalam ini, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamassalu bi surati, kata Nabi, ya, bahwa barang siapa
yang melihatku ketika waktu tidur, maka dia sebenarnya melihat aku, ya. Namun karena sungguh setan tidak bisa melihatku. Tapi kalau dalam keadaan yaqdha, ya, ini merupakan apa? Suatu kemungkaran, ya, yang tidak mungkin itu terjadi. Itu hanya kebanyakan pendapat orang-orang sufi, ya. Pendapat orang-orang sufi. Tidak mungkin itu, ya. Itu jawabannya. Karena tidak ada Oh. dalil seperti itu. Tidak ada dalil seperti itu. Dan itu banyak pengakuan-pengakuan kebanyakan orang-orang sufi. Ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya. Syukran Ustaz. Begitu Jazakumullah khairan. pula ketika mimpi, saya mimpi seperti apa? Rambut keriting, orang yang hitam, enggak benar, karena hadis enggak begitu, ya. Melihat Nabi orangnya gendut, enggak benar, ya. Maka ketika orang mimpi melihat Nabi, lihat seperti apa, ya, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan perkara tersebut. Demikian, Allahu a'lam. Tidak, ulama menjelaskan tidak mungkin melihat beliau. Itu suatu kebohongan. Ya. Syukran Ustaz. Ya. Baik Ustadz, karena menjelang maghrib mungkin bisa diberikan ikhtitam agar kita lebih semangat dalam menuntut ilmu. Baiklah kepada para jemaah sekalian, semoga tetap istiqomah. Kondisi dalam keadaan seperti ini, ya, dalam keadaan memang banyak ujian dan cobaan, baik ujian dalam agama maupun ujian dalam dunia, keduniaan, dalam keagamaan. Ya. Sehingga kita sangat perlu untuk selalu minta kepada Allah Ta'ala agar diselamatkan dari berbagai macam fitnah tersebut. Dan mudah-mudahan ketika kita berupaya untuk mengaji dan mengkaji, harapannya kita adalah, ya, bahwa semakin memahami hakikat dari kehidupan ini, ya, dengan demikian kita mengatur langkah ke depan dengan kehati-hatian. Apapun yang kita lakukan, kita harap menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Meskipun itu kecil, tidak dianggap oleh manusia. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.